Saya ono ae lho, istilahnya dilepasno, dikembalikan ke orang tua. Tapi diijen. Ya. Wisuda, Purnawiyata silahkan dilaksanakan di sekolah dengan biaya di bawah 100.000 semisal. Bagaimana kreativitas menggalang dana dari luar sekolah, inilah yang harus dipikirkan baik oleh sekolah, pelepasan maneh. Dan itu dihadiri kepala dinas. Arep ngene apa? Jadi kepala dinas yang membuka itu. Pendidikan itu hari ini memang harus, ya maaf, bukan resesi saja. Ya. Bukan inflasi saja. Cuma ganti duit ngono lho. Oke, selamat pagi guys. Kita hari ini bertemu lagi dengan suasana ceria tentunya, dan masih pada suasana penerimaan siswa baru. Iya, kita lagi bersiap-siap karena di Kota Malang atau di Indonesia lagi persiapan menerima siswa baru tingkat dasar maupun menengah. Jadi yang kita bahas hari ini adalah tanggungan pemerintah Kota Malang tentang penerimaan siswa baru, tentang suasana pendidikan di Kota Malang. Bersama kita Mr. Sudarno. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Sehat selalu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa ya Mas kegiatannya hari ini? Hari ini kita melakukan advokasi atas keluhan publik yang masuk di kanal pengaduan publik. Oke, wong wadul mana ya? Kira-kira begitu. Pemkot duwe wadul sampai duwe pengaduan. Ya, karena siap. Kita sudah agak lama ya. Ada 1 bulan atau 2 bulan lebih. Oh, Lebaran ya. Terakhir kita Lebaran. Betul, ya. betul. Bahas banyak hal. Ini Mas Darno, saya sekarang gini. Sam. Gitu, ya. Sam. Sama ini di Malang, ini lagi rame-ramenya. Siji, perpisahan. Ya. 2, penerimaan siswa baru. Ini mulai antri-antri ya, pengumumannya mbok karo. Kapan itu? Kan SMP, SD sudah mulai perebutan siswa baru. Yang saya minta info ke kita ya. Info. Ya. Pertama aku bahas perpisahan. Ya. Yang kemarin lagi viral di SMP 2 Kota Malang. Nah, ini diulangi mana saya ini? Gak tanggung-tanggung, SMP 3 hari kemarin lepas. Saya ono ae lho, istilahnya dilepasno, dikembalikan ke orang tua. Tapi diijen. Ya. Sedangkan provinsi, Sam, iki di provinsi wis agak lerem ya. Wis gak ono wis jenenge perpisahan yang agak mewah. Tapi Kota Malang gila. Di ijen suite, ballrooming. Kalau kita cek harganya di ballroom 1 juta. Saya nggak tahu, nanti dari pihak kita akan wawancara dengan kepala sekolah maupun kepala dinas. Saya yang tanyakan Mas Dano, kenapa Sam di Kota Malang itu ndablek ae? Masih ada kegiatan-kegiatan kayak begitu? Monggo tanggapannya. Ini kembali ke arah bagaimana komitmen kepala daerah dalam merespon dinamika ketika siswa lulus atau Purnawiyata ini semacam apa. Dalam statementnya wali kota tidak ada larangan. Dan tentunya biaya wisuda atau pelepasan atau Purnawiyata atau apapun namanya diharapkan seminimal mungkin. Nah, tapi kan indikator seminimal mungkin ini kan tidak jelas. Legend suite gak minimal ya. Gak minimal legend suite itu. Lah iya. Ya. Ini kan artinya kan kontradiktif. Kontradiktif. Ketika pemerintah pusat menekankan ngomong masalah efisiensi, ketika perekonomian nasional juga sedang tidak baik-baik saja, perdagangan luar negeri kemarin
Amerika menentukan tarif yang luar biasa, yang membuat neraca keuangan kita harus berpikir ulang terkait dengan transaksi internasional itu. Nah, ini seperti informasi yang Sam Yogi ungkapkan, bagaimana orang tua harus mengeluarkan sekian rupiah untuk sekedar melakukan pelepasan siswa, wisuda, atau purnawiyata, ataupun dengan bahasanya lain, ini tentunya kan sangat kontradiktif. Dan bagaimana orang tua dalam tata laksana keuangan keluarga, karena bagaimanapun juga pasca dari SMP tentunya akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ya, baik ke SMA maupun ke SMK. SMK. Nah, ini kan jangan sampai orang tua ini apa ya bahasanya, dalam keuangan keluarganya harus mencari kemana kemari untuk memenuhi itu. Ini kan artinya tidak memberikan dukungan yang signifikan atas bagaimana pendidikan ini diskenario oleh keluarga dengan baik. Nah, seharusnya wali kota tegas. Wali kota tegas. Wisuda, purnawiyata silahkan dilaksanakan di sekolah dengan biaya di bawah 100.000 semisal. Di mana kekurangannya? Bisa melalui sumbangan, bisa melalui donatur dari tokoh-tokoh masyarakat atau perusahaan di sekitar sekolah itu untuk memberikan dukungan itu. Bagaimana kreativitas menggalang dana dari luar sekolah, inilah yang harus dipikirkan, baik oleh sekolah ataupun oleh komite sekolah. Karena kita ada 3 kelompok Sam Yogi yang ada yang ngurusi terkait dengan sekolah itu. Pertama sekolah sendiri, di satu sisi komite sekolah, di sisi lain ada yang namanya paguyuban orang tua siswa. Nah, 3-tiganya ini satu sama lain saling beririsan, Makanya untuk menyiasati wisuda atau purnawiyata atau pelepasan siswa itu biasanya disiasati dengan paguyuban yang mengadakan. Jadi ini adalah upayanya orang tua siswa untuk melakukan pelepasan siswa anak-anaknya secara bersama-sama. Karena ketika ini yang mengadakan sekolah atau komite, sekarang sorotannya besar. Jadi diubah polanya. Bukan lagi komite atau pihak sekolah, tapi melalui paguyuban orang tua siswa. Nah, pola-pola inilah untuk menyiasati agar tempat pelepasan siswa ini ya seperti informasi yang Sam Yogi ungkapkan di tempat yang lax, bagaimana orang tua siswa harus mengeluarkan minimal di atas 200.000 ke atas. Nah, ini kan sekali lagi Kota Malang sebagai kota pendidikan, konsep-konsep semacam ini masih dipakai. Iya. Saya gini, saya itu sebetulnya sudah tahu di SMP 3. Utamanya SMP 3 itu duwe, Mas. Tempate jane wis. Ada hall-nya. Ya, wis duwe, aula iku wis duwe, panggung wis duwe, ngono lho. Ya. Kok saya kemarin memo itu Suara Gong melihat itu ada kegiatan gladi bersih. Aku kaget. Loh, kono gladi. Ternyata kemarin nih kemarin ini Selasa ya, itu ono pestane itu. Pelepasan maneh, dan itu dihadiri kepala dinas. Arep ngene apa? Berarti kepala dinas yang membuka itu ngekei apa ya? Sambutan. Jadi maksud saya di Kota Malang ini bagi saya jangan begitulah ya, jangan begitu. Jadi efisiensi yang dicanangkan oleh Posat, maksudnya kepala daerah sudah mengamini. Wis melok restrik, wis sepakat satu suara satu komando. Ya, masih ada perpisahan kayak ngono. Diijen lagi, ini yang nggak masuk akal menurut saya. Betul. Yang nggak masuk akal bagi saya, pendidikan itu hari ini memang harus, ya maaf, bukan resesi saja, bukan inflasi saja, cuma ganti duit ngono lho. Dan kebutuhan sekarang orang tua itu di pendidikan jenjang anak itu mahal, tuku seragam ya.
Saya nggak tahu, saya masih belum mengadakan wawancara. Tapi hari ini berita akan kita sampaikan di Memo E-Group bahwa SMP 3 ini saya lagi ke kepala sekolah. Maksud saya, edaran yang sudah di presiden wis ngomong, gubernur wis ngomong, wali kota, tak kira wali kota kalau tahu di Ijen ini kayak iya mumet dah. Ya. Dan ini berulang loh, Jan. Betul. Mbak Kepala Dinas itu ditegur lah Pak Wali. Apa juga menjadi bagianmu atau gitu. Persepsinya kayaknya begitu. Iya. Persepsinya begitu. Kok kuat sekali orang ini gitu loh ya. Ya. Pendidikan kepala dinas ini kemarin SMP 2 sudah viral. Sekarang di SMP 3 lagi. Ya. Apa nggak ditegur? Sam, tanggapannya ya. Ditegur apa ora? Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Karena ini adalah ketika wali kota mengisyaratkan wisuda ini dilakukan sederhana dan diperbolehkan di tempat sekolah yang ada dimaksimalkan, dan fakta di lapangan itu di tempat hotel berbintang dan tentunya biayanya yang cukup tinggi. Kalau saya untuk perkiraan dikeluarkan. 1 seketan nih, Mas. Juta. Oh iya no. Lagi tuku kerupuk wis oke ku Pak Wali. Ya. Iki jan wis bener-bener kepala dinas pendidikan ini luar biasa. Angel e diomongi ngono lho. Ya. Kayak iso-iso ngerusak jenenge wali kota. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya. Ya, makanya bagaimana wali kota melakukan evaluasi atas kinerja kepala-kepala dinasnya dalam rangka mendukung program-program saat kampanye kemarin, ini penting. Jangan sampai kemudian ada para pihak ini yang kalau kita umpamakan bagaikan gigi yang sakit. Kalau ini bagian dari gigi yang sakit yang merasakan seluruh tubuh. Kalau ada kepala dinas yang tidak mampu memberikan dukungan itu, yang akan menerima akibatnya ya masyarakat Kota Malang, karena sebagai penerima manfaat atas kebijakan, atas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Ya, tapi kalau pemerintahnya sendiri bagiannya ini tidak ada dan tidak mampu memberikan support, tidak mampu memberikan daya dukung yang kuat atas policy, atas implementasi kebijakan, ini menjadi troublemaker nantinya di pemerintah. Jadi kalau saya gini ya, mungkin hari ini teman-teman dari Memo akan minta pendapat dari wali kota tentang pesta yang ada di Ijen itu, dan itu yang menjadi pembicara ya kepala dinas. Maksudku gini loh ya, instruksi apa aku bingung sih ngarakno ya. Wali kota memperbolehkan tapi ya dengan catatan ini lah. Dan itu kalau saya lihat mestinya ya cukup di sekolah. Betul. Di sekolah saya mungkin hari ini nanti teman-teman akan ke sana. Jadi sebetulnya tempat ada karena SMP 3 kurang apa sih SMP 3 sembarang misalnya. Dan itu mesti dilakukan di sekolah mesti ini. Tapi ini di hotel yang tarifnya di total luar biasa. Kan nggak mungkin hotel free, kan nggak mungkin ya. Atau itu hotelnya kepala dinas paling. Juwengkel, maksudnya gini loh. Dua blek nemen gini loh. Ini belum tahu PSBB. Penerimaan siswa. Apa istilah terbarunya apa ya? Penerimaan siswa didik baru itu sudah berubah lagi, nggak tahu apa namanya ini yang terupdate. Itu nggak tahu, nanti pintu-pintu ini banyak yang dibuka ini lagi ya. Jadi memang saya melihat kepala dinas pendidikan Kota Malang ini gini loh, sekuat apa sih sama orang ini ya? Sekuat apa sih? Kok sampai gak jauh loh ya. Kemarin SMP 2 minggu yang lalu loh ya. Saya diulangi mana? Betul. Kuat apa sih orang ini? Artinya beliau tidak memberikan ada referensi negatif atas pelaksanaan wisuda yang kemarin. Seharusnya ini menjadi referensi kepala dinas untuk bagaimana mengantisipasi dan menjalankan ungkapan atau statementnya atau kebijakannya dari wali kota.
silahkan melaksanakan wisuda dengan catatan dilaksanakan di sekolah dengan biaya yang seminimal mungkin dan ini tidak membebani orang tua siswa. Nah, makanya kalau sampai wisuda itu dilakukan di hotel berbintang, dugaan kami jangan-jangan ada keuntungan yang pengen diperoleh oleh pihak-pihak tertentu. Untuk memanfaatkan momentum wisuda tersebut. Gak nutut aku ngono lho. Jane yo ning kene iki dodo ya sesek. Kalau di alasan orang tua gak keberatan, ya gak ada. Orang tua keberatan untuk anak enggak. Ya, awak dewi lah. Paling enggak sebagai pemerintah regulasi efisiensi itu mestine ono lah. Betul. Salah satunya ya wali kota ngomong seminim mungkin ngantisipasi. Lah kalau di hotel ini dibebano siapa? Kalau itu wis iki iurane 3 bulan koyoke ya. Dasar-dasare nanti ngono. Wis dimulai tahun pertama. Pak, duit iku dibalekno kena ge tuku laptop lho, Pak. Betul. Anak kalau mau di SMK. Ya. Kalau mau di SMA beli sepatu, beli seragam. Betul. Enggak semua seperti sampean. Kondisinya itu kalau saya sebagai orang tua dijalui opo ae, yo gelem ya. Tapi sebagai pemegang regulasi mestine yo nggak oleh ngono lho melihat sudah dilarang negara lagi efisiensi wong wis ning barak kok sampean pelepasan hanya ngelepas seorang siswa sampai di hotel parah banget. Jadi saya kira kuat banget ini kepala dinas ini loh ya. Ini kuat banget gitu loh. Karena minggu kemarin sampean sudah viral di Kota Malang tapi kayak tutup telinga. Hari ini sampean pesta lagi ndek Ijen. Kayak orang ini kuat banget ngono loh. Atau kepala dinas atau wali kota diem saja melihat kayak begini ini. Saya nggak ngeh ngono loh. Gak mungkin lah sak kelas ndek Ijen wali kota gak kerumuh. Ya, apalagi cuma 5 kecamatan di kecamatan. Iya, mosok gak kerumuh. Ya ini nggak boleh dibiarkan. Nggak boleh dibiarkan, Pak. Tanggapannya sampean saya tentang fenomena koyo ngene iki ini orangnya atau tentang regulasi pemerintah? Makanya seperti yang saya ungkapkan di depan tadi itu Sam Yogi, perlu ada evaluasi bagi kepala dinas sekaligus wali kota ini karena walaupun ungkapan wali kota ini merupakan bagian dari kebijakan. Jadi ketika wali kota ngomong itu ya kebijakan pemerintah. Satu pendito. Nah, ketika ini tidak bisa diimplementasikan dengan baik oleh jajaran di bawahnya, dalam hal ini kepala dinas ya evaluasi dong. Evaluasi. Karena ada referensi, ada sanatnya yang telah terjadi dan ini banyak penolakan karena untuk jenjang yang lebih tinggi orang tua membutuhkan biaya yang tidak sedikit apalagi surveinya dari World Bank itu menjelaskan bahwasanya negara kita ini masih negara yang rentan, masih negara miskin. Ayolah kita tata keuangan, tata kelola ekonomi keluarga. Tentunya uang-uang yang seharusnya tidak digunakan untuk wisuda ini bisa untuk menunjang pemenuhan fasilitas pendidikan bagi putra-putri orang tuanya. Nah, inilah yang perlu logical framework inilah yang perlu untuk ditekankan ke kepala dinas. Kok masih diizini? Makanya seperti yang saya ungkapkan tadi itu Sam Yogi, jangan sampai ini modusnya nanti jawabannya ini dari paguyuban kok, bukan dari kami yang memfasilitasi. Kita diundang paguyuban. Pasti ada koordinasi paguyuban dengan komite sekolah ataupun dengan pihak sekolah. Nah, kepala dinas memiliki kepanjangan tangan di setiap sekolah yang namanya kepala sekolah. Ini kan seharusnya ada koordinasi. Bagaimana kepala sekolah memberikan laporan kepada kepala dinas atas wisuda atau pelepasan siswa ini. Nah, makanya kalau opsinya jenengan ini uang dikembalikan, ini tentunya kan lebih realistis. Masuk. Apalagi
penolakan waktu yang viral kemarin di salah satu SMP itu telah terjadi. Ini kan jedanya kan cukup ketika dimanfaatkan untuk mendistribusikan uang yang telah dikumpulkan ke masing-masing orang tua. Jadi memang saya itu gini loh, luar biasa loh ya. Maksudnya kejadiannya nggak terlalu lama. Ya. Kalau lama sih nggak popo setahun Betul. Nah, ini 2 minggu yang lalu. Betul. Lagi dilakoni mana? Ya. Aku akhirnya loh maunya apa gitu loh. Terus wali kota diem. Tapi 1-2 hari ini kita sudah akan dapat statementnya wali kota. Saya ingin tahu statementnya wali kota tentang kesaktiannya, gitu. Sakti nih kepala dinas pendidikan Kota Malang ini. Ya. Sakti betul ya. Kejadiannya luar biasa, tapi loh, dilakoni mana ngono lho. Artinya warning bagi saya lho, iku wis viral winginan. Lho saiki diulangi lagi. Apa njaluke wali kota iku pesta-pesta ngono? Apa ya wis? Ya. Makanya apa yang dilakukan kepala dinas dengan wisuda di hotel berbintang yang menurut kita juga laks dan glamor ini kan sekali lagi sangat kontradiktif dengan kebijakan pusat di satu sisi. Di sisi lain ini merupakan perwujudan juga. Begini loh, kepala daerah kita ini perwujudannya ya kayak gitu ya, sering dalam tanda kutip foya-foya, berpesta. Ketika ini tidak ada bagaimana caranya untuk berubah, ya ke depan ya akan ada yang diabaikan. Siapa itu yang diabaikan? Masyarakat tentunya. Kepala sekolah copot, kepala dinas copot, bos. Ya, mestinya loh, itu udah keterlaluan, sangat keterlaluan. Ya. Dinas Pendidikan Kota Malang itu bagi saya wis gak duwe empati blas. Mencoreng wajah wali kota. Ketika wali kota ini sudah jelas seperti yang tadi di depan kita bahas Sam Yogi. Silahkan wisuda dengan catatan. Nah, catatan ini tidak dilaksanakan dengan baik, dilawan. Berarti kan yang lawan kan orang kuat. Orang kuat itu loh. Kira-kira begitu kira-kira. Gak kuat ya kawan. Kasus SMP, masalah SMP 2 sebetulnya sudah viral. Itu mestinya menjadi catatan. Betul. Itu iki gak suwi mana SMP 3 mana. Waduh, luar biasa. Jadi sakti ya men bos. Dan ini karena sudah tahun penerimaan siswa baru. Betul. Biasalah Kota Malang, ya seleksi ini luar biasa. Ya. Pintu belakang kayak harapan saya udah ditutup rapat-rapat. Wajib. Karena hanya istilah nama saja yang diganti oleh pemerintah. Ya. Karena berdasarkan domisili. Metodenya masih sama. Masih sama. Ya. Megori istilah itu. Betul. Dan prosentasenya yang sedikit digeser aja sih sebenarnya. Ya. Seleksinya harapan saya terbuka. Domisili juga harapan saya terbuka. Kalau ono sing wadul nang sampean pengaduannya sampean banyak, nanti saya dikabari. Dengan senang hati Sambu. Ya. Harapan nih sampean? Harapan kami adalah bagaimana pendidikan ini sebagai garda terdepan untuk memajukan generasi yang akan datang, sehingga kebutuhan untuk penunjang pendidikan yang berkualitas yang maju ini membutuhkan pendanaan yang cukup lumayan besar, Sam Yogi, sehingga orang tua, pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah, bagaimana orang tua tata kelola keuangan keluarga, perencanaan untuk mensupport putra putrinya pendidikannya yang lebih baik ini tertata dengan baik. Sehingga pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya ini tidak harus dikeluarkan oleh orang tua untuk hal-hal yang tidak menunjang ke arah pendidikan ya jangan. Dan pemerintah pun demikian, jangan memberikan ruang bagi para pihak yang tidak mendukung bagaimana pendidikan ini lebih berkualitas dan efisien dalam memanfaatkan pendanaan ini, sehingga tidak ada yang terbebani, semua bisa mengakses pendidikan
secara lebih baik dan layak. Itu ya. Ya, Pertanyaan terakhir, sepakat kepala sekolah dicopot, sepakat. kepala dinas dicopot? Wajib. Pak Wali Kota, kita sudah sepakat yang tidak mengikuti satu komando jenengan, silakan dicopot. Tinggal selanjutnya nanti kita akan bahas Dewan ya. Dewan. Oke, terima kasih sahabat guys semua. Hari ini kita memang lagi panas Kota Malang. Harapan saya gak iso adem gue. Terima kasih. Tak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.